Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dreams People? Ya, halo, apa kabar Dreams People? Kembali lagi di Bosan Obrolan Santai. Dreamspedia. Di obrolan santai kali ini kita agak sedikit berbeda karena saya kedatangan sahabat saya yang agak-agak ini banyak yang banyak penggemarnya nih. Ayo kenalin diri. Baik, perkenalkan nama saya Halim Adrian Putra. Ya. Saat ini saya berkuliah di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Semester? semester 4, Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Oh, pantesan. Single? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah single ya. Jadi panggilannya siapa nih? Halim. Biasa dipanggil Halim. Ya. Nah, kesibukannya hari-hari apa nih? Selain kuliah ya, kita kalau anak kuliah kan kuliah, Ya. atau ada kesibukan lain misalkan mancing, Ya. atau apa hobinya apa gitu. Kalau selain kuliah biasanya kebetulan ya sekarang Ya. kan lagi gemarnya literasi. Literasi, ya. Jadi kebetulan juga saya dan beberapa kawan itu sedang mencoba merintis sebuah komunitas literasi di Fakultas Dakwah, namanya Tinta Literasi. Tinta literasi, Pak. Itu tentunya positif ya. Kegiatannya positif ya. Semoga, insya Allah. Tinta literasi ini sebenarnya komunitas atau organisasi atau apa? Nah, jadi kalau Tinta Literasi ini adalah untuk awalnya ini kan komunitas. Cuman cita-cita kami ke depan Tinta Literasi ini bisa diresmikan oleh pihak kampus UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi nantinya, sehingga menjadi unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Jadi sekarang sementara ini karena baru tadi didirikan istilahnya ya, masih berjalan di luar kampus gitu istilahnya, bukan dari bawah naungan kampus. Sebenarnya kalau kami memang di kampus, cuman untuk peserta dan narasumbernya nanti, kebetulan kan kami mengajak narasumber yang inspiratif sehingga nanti kita bisa sharing-sharing itu di lingkup luar, peserta dan narasumber dari luar. Dari luar. Jadi biar bervariasi ya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga kayak seperti tokoh-tokoh di UIN, kami juga tetap mengajak untuk diskusi. Kok kan ini sebagai anak muda ya saya sebut ya, saya juga anak muda nih. Sebagai anak muda lagi kuliah, lagi masa-masanya apa nih kok bisa kepikiran buat sebuah komunitas yang tadi sebutin Tinta Literasi ini kan. Kalau soalnya nih Lim, kalau zaman saya kuliah dulu itu kalau nggak kuliah ya main, nongkrong, karaokean, nonton, melalang nggak jelas gitu. Ini kok tiba-tiba ada tujuan apa atau apa kok bisa buat komunitas ini? Ya kebetulan kan, ya bukan kebetulan ya, memang kita sudah melihat keadaan di kampus kita UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi itu, mahasiswanya itu memang hobi gemar terhadap membaca buku, diskusi. Cuman di kampus kami ini UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi belum ada seperti wadah begitu wadahnya itu yang khusus literasi kan. Dan makanya dari hal itu kami ingin mendirikan wadah itu tadi. Semoga dengan wadah ini yang gemar literasi bisa berkumpul di sini, dan yang belum begitu terjun di dalam dunia literasi bisa menimba ilmu di sini bersama kawan-kawan yang sudah terjun di dunia itu literasi. Latar belakangnya. Ya. Kalau Tujuannya ya kami ingin meningkatkan minat belajar para mahasiswa dan juga pesertanya itu tidak hanya mahasiswa sih sebenarnya. Bisa jadi dari luar luar gitu bisa. Siswa atau ya terbuka untuk umum. Berarti literasi cuman apa tadi minat membaca, menulis bisa. Kemudian ya berdiskusi, intinya seputar keilmuan lah. Seputar keilmuan. Nah nanti itu apakah komunitas itu apakah sekedar hanya kumpul bersama gitu misalkan kan kita kalau ada di komunitas atau sebuah organisasi itu kan ada namanya kopdar atau mubes atau sekedar itu, atau nantinya akan ada sebuah kayak seminar, kegiatan-kegiatan yang bazar keilmuan gitu. Gimana ke depan? Jadi kalau ke depannya rencana kami kan itu sekarang karena COVID-19 ya Bang ya, karena corona kan, jadi kita hanya bisa mengadakan diskusi online. Bisa via aplikasi via aplikasi WhatsApp, Zoom dan sejenisnya kan. Itu untuk saat ini. Kemudian cita-cita kami ke depan itu selain diskusi online ini kan di keadaan sekarang juga nanti ada pelatihan. Kami mengadakan pelatihan, entah itu pelatihan menulis, pelatihan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, juga ada juga nanti rekreasi gitu kan, sambil kita misalnya membahas tentang sejarah Jambi.
Nah, misalnya kan kita rekreasinya ke Candi Moro Jambi nanti. Oh iya, jadi ada tujuannya langsung ya. Ya, dan juga nanti semoga lah kedepannya kita tetap konsisten, tetap berupaya melakukan yang terbaik dengan salah satunya aktivitas sosial juga, yang terjun ke masyarakat. Jadi memang menarik nih komunitasnya. Jadi misalkan itu tadi kan untuk umum, misalkan kayak orang-orang kayak abang nih yang pengangguran sukses kan, amin, semoga sukses lah ya bang. Amin. Misalkan kayak abang nih yang nggak ada, bukan mahasiswa gitu, tapi kepengen minat membacanya ada, menulisnya ada, bisa nggak ikut kegiatan itu? Oh sangat boleh, sangat boleh ya. Ini terbuka untuk umum karena niat kami kan memang tidak hanya mengkhususkan kepada mahasiswa, gitu. Jadi untuk abang yang sudah ya katanya pengangguran sukses kan, tapi penganggurannya hilangkan, semoga sukses gitu kan. Semoga sukses ya. Semua terbuka. Terbuka. Jadi bebas ya. Bebas. Batasan umur ada nggak batasan umur? Nggak ada. Kita nggak ada batasan umur. Nggak ada ya. Berarti baru ngelahirin boleh langsung daftar. Boleh juga. Boleh ya. Kalau sekarang ada berapa nih jumlah anggota itu? Jumlah pengurusnya gitu ya? Ada pengurusnya? Ada. Kalau pengurus kami ada 13 orang pengurus. Di sana ada bidang-bidang yang berbeda. Dan ada 2 orang pembina. Itu dari dosen. Dari dosen. Jadi pokoknya di bidang literasi ini memang untuk apa ya namanya, menambah keilmuan tadi tentang membaca sama menulis tadi ya. Dan juga meningkatkan niatnya gitu. Jadi kalau niatnya nggak ada ya nggak usah. Atau misalkan kalau ada kan misalkan ada beberapa orang nih mau gabung komunitas itu, mau apa ya, mau lihat kerennya aja gitu. Gimana nanti kalau misalkan cuman gabung mau lihat ikut keren-kerennya aja di literasi ini? Sebenarnya kami ini komunitas yang santai gitu. Yang santai. Kalau peserta terbuka untuk umum nanti kan kegiatan-kegiatan kita. Cuman kalau untuk kepengurusan memang kita khususkan ke mahasiswa-mahasiswi yang ada di Fakultas Dakwah. UIN Sultan Tasarudin Jambi. Nah, kalau syarat khususnya ada nggak syarat khususnya? Kalau kemarin sempat kami bikin persyaratan di diskusi perdana kami. Kebetulan waktu itu mengajak salah satu pendakwah di Jambi. Di Jambi, iya. Juga beliau itu adalah seorang filsuf. Nah, itu kebetulan dosen kami juga kan. Dosen UIN ya. Iya, Abang Da Ariandi Batubara, SUD MUD kan. Nah, jadi seperti itu. Seperti itu. Jadi itu yang tadi masih ini ya, masih dalam bentuk diskusi gitu, bukan bentuk seminar masih. Belum. Kami ini kami baru mampu mengadakan diskusi karena keadaan sekarang ya. Emang sudah berapa lama sih terbentuknya? Terbentuknya ya kurang lebih sudah ada 1 bulanan ya baru sih. Baru banget ya. Baru kata orang zaman dulu tuh masih bawa kencur ya. Bawa kencur. Tapi kalau bawa kencur tadi mendengar penjelasannya pun sudah sangat menarik. Sayanya agak jauh ke Mendalu, jadi saya nggak bisa ikut gabung. Perjuangan kita insya Allah untuk berbagi informasi, insya Allah siap. Semoga suatu saat bisa ngikut ya kegiatannya ini ya. Iya, insya Allah dengan terbuka. Terima. Nah, selanjutnya nih, harapan kedepannya nih dengan adanya tinta literasi ini? Dengan ada tinta literasi ini ya. Harapan kedepannya? Yang tentunya untuk Jambi, khususnya ya untuk UIN Sultan Tasarudin Jambi dan untuk lingkup provinsi Jambi, pemuda-pemudinya khususnya kan, karena kita berbicara pemuda itu karena pemuda adalah penonggak masa depan gitu. Kita berharap pemuda-pemudanya ini melek terhadap ilmu pengetahuan gitu. Bukan kesenangan belaka ya. Ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan artinya pendidikan kan. Pendidikan itu akan bisa merubah masa depan yang lebih baik itu. Dan juga untuk yang tidak pemuda juga tidak masalah, seperti adik-adik kita yang masih SMP, SD, SMP, SMA, tapi ada niatan yang ke arah literasi tadi ya. Itu sangat terbuka, dan juga untuk abang-abang yang sudah sukses tadi kan, juga bisa berbagi ilmu ke kami gitu kan, bisa kita kembangkan ke depannya untuk meningkatkan literasi ya. Syukur-syukur bisa meningkatkan di lingkup nasional kan, Indonesia, karena Indonesia memang minat literasinya kalau berdasarkan dari data UNESCO 2016 itu dari 61 negara yang diteliti, Indonesia peringkat 60 terendah. Di peringkat 60 terendah. Nah, semoga saja tahun-tahun kedepannya naik ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi tim 70.
Amin. Nggak maksudnya naik ke atas jadi Naik ke atas, 50 iya. atau posisi 1 lah. Mudah-mudahan itu harapan. Dan semoga dengan adanya tinta literasi ini Abang bisa boleh berharap juga ya. Maksudnya harapannya dari tadi misalkan yang bukan mahasiswa ya Lem ya, yang misalkan dia bukan mahasiswa tapi punya minat membacanya bagus, menulisnya bagus, keilmuannya tentang literasinya bagus juga bisa bergabung ke sini ya. Iya boleh. Bisa. Kita berbagi ilmu saling belajar kan. Terus Lem di kampus gimana tanggapan teman-teman atau dosen dengan adanya tinta literasi? Tanggapan teman-teman ya cukup antusias. Bisa dibilang sangat antusias lah kan. Dengan terbukti dengan kami diskusi di grup WA itu kan. Itu ada sekitar 200 peserta kan. Wah, banyak ya. Terbuka dan dari mahasiswa juga banyak dan dari dosen, apalagi itu adalah salah satu membantu peran kampus untuk menciptakan budaya intelektual. Iya. Sangat respect mereka terhadap kami. Respect banget ya, karena ini kegiatannya sangat-sangat positif buat mahasiswa untuk memudah kota Jambi lah minimal ya dulu kan. Insya Allah semoga. Dan semoga nanti bisa terkenal sampai ke internasional. Amin ya Allah, semoga bisa. Nah, Lim, jadi kan tadi sudah diomongin ya. Terus tinta literasi ini kok bisa terbentuk nih awalnya dari mana sih? Awal mulanya. Awal mula terbentuknya. Idenya pertama itu kami diskusi antara saya pribadi kan dengan kebetulan ada Pak Kajur kan. Pak Kajur itu beliau Pak Junaidi HB Kajur jurusan saya Komunikasi Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah, dan juga bersama dengan dosen di Fakultas Dakwah, yaitu nama beliau Heri Novialdi. Nah, jadi beliau berdua nih ibaratnya di kampus sedang giat-giat sekali untuk meningkatkan minat keilmuan. Contohnya beliau berdua telah berhasil memotivasi mahasiswa untuk mendirikan sebuah lembaga pers mahasiswa, namanya ada Biro Merdeka di fakultas kami. Sudah lama itu terbentuknya? Sudah lama lah, lumayan dari tinta literasi. Jadi duluan itu baru tinta literasi juga ide dari beliau juga gitu ya? Iya, termasuk ide beliau. Dukungan tentu saja dukungan dari Bapak tersebut ya? Oh iya, kita selalu setiap ada kegiatan meminta masukan dari beliau berdua itu. Iya. Terlepas lah, kami juga membahas di internal juga. LD. Pak Eri dosen. Kami kan di Fakultas Dakwah, beliau itu memang sering ibarat beliau itu adalah tempat saya berdiskusi. Menceritakan seputar keilmuan lah kan. Iya. Saya konsultasi keilmuan. Beliau diskusi sama saya bilang, Lim, tidak ada ide nih untuk membuat apa gitu di kampus kan yang bermanfaat. Apa ya gitu. Nah, berpikir kami kan. Seperti kalau organisasi tetap kan, seperti contohnya Menwa. Seperti BEM atau DEMA kalau di UIN kan, itu kan sudah ada. Jadi yang belum apa kira-kira. Nah, muncullah ide tersebut dari kami berdua itu ingin mendirikan komunitas literasi itu. Tadi ya. Forum diskusi literasi lah seperti itu. Jadi barulah saya rangkul kawan-kawan kelas dulu. Satu kelas ya. Satu jurusan itu kan. Nah, jadi rupanya kawan-kawan ini antusias. Nah, sehingga itulah barulah terbentuk alhamdulillah. Nah, Lim kan sudah kayaknya sudah pengalaman di organisasi sudah banyak nih kayaknya kan, dari SMA kuliah ya kan. Alhamdulillah belajar dari organisasi. Nah, ada nggak suka duka selama menjalani kita terjun di dunia organisasi atau komunitas ini? Suka dan dukanya ya. Suka dan duka tentu pasti ada. Terutama salah satunya ya. Kalau banyak-banyak ntar kelamaan kita kan. Ya boleh. Salah satunya itu suka atau dukanya nih Pak? Bebas mau apa dulu, Bebas, ya? Suka atau duka. Biasanya duka dulu sih. Kita enaknya duka dulu baru suka. Jangan suka dulu baru duka. Dukanya mungkin nggak apa ya. Dukanya itu minim Bang. Jadi susah untuk diceritakan, lebih banyak bahagianya sih gitu. Bahagianya mantap. Karena kebanyak sukanya tadi, jadi dukanya tadi hilang ya? Iya, hilang sendiri gitu. Apa salah satunya? Salah satu dukanya itu apa ya? Ya contohnya kegiatannya di mana? Di Selinca misalnya kan. Kita dari Mendalo, jauh tuh. Kayak sekarang ya. Kebetulan juga lagi akhir bulan gitu kan. Jadi keuangan sedang menipis gitu. Nah, itu masuk duka juga gitu. Duka juga ya. Tapi walaupun dengan jauh tadi kan sudah
bisa menambah wawasan lagi ya, Ya. walaupun di jalan ya. Yang sebelumnya kemarin di karantina mungkin karena COVID, sekarang keluar jadinya ya. Iya, karena masih memperhatikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Insya Allah semoga ya nggak masalah lah, itu duka tapi nggak berlarut. Kita masih bisa melalui dan berbagi informasi kepada sesama. Tadi ya suka dan dukanya ya, dan kebanyakan sukanya nih, Sukanya. jadi dukanya nggak ada lagi. Nah Lim, untuk terakhir kalinya nih ada nggak pesan dan kesan, pesan aja deh buat mahasiswa atau pemuda atau teman-teman di luar sana mengenai literasi atau apa yang mau Alim sampaikan? Oh iya. Jadi pesan saya, sebelumnya mohon maaf bukan saya di sini menggurui teman-teman semua, karena kita berharapkan semuanya baik gitu kan. Jadi pesan saya kepada pemuda khususnya, pemuda itu menurut yang saya diskusikan bersama dengan dosen-dosen saya dan teman-teman yang sudah berpengalaman dalam bidang itu keilmuan itu, bahwa pemuda itu adalah tolak ukur kemajuan suatu bangsa gitu. Jadi jika pemudanya cerdas, pemudanya berilmu, maka bangsa itu akan maju gitu. Jadi harapan saya, marilah kita saling mensupport, terutama ada misalnya seorang pemuda ataupun komunitas-komunitas atau organisasi yang mendukung hal tersebut tadi, kita support sama-sama. Hilangkan berbagai ego, mungkin ego-ego yang tidak harusnya kita egoiskan lah begitu kan. Kita hilangkan dulu sementara, kita untuk kemajuan bersama kita saling support gitu. Ya benar banget tuh. Pokoknya selagi itu kegiatan yang positif dan bermanfaat untuk orang banyak, harus kita support. Pokoknya ya jangan banyak egoisnya lah ya, ego diri sendiri. Memikirkan diri sendiri juga jangan. Itu pesannya. Ya benar. Oke, mungkin sampai di sini kita ngobrol santai, tapi ngobrol santai hari ini agak sedikit ini ya bermanfaat ya, karena kita ada sedikit ilmu yang disampaikan oleh Halim siapa tadi? Halim Adrian Putra. Halim Adrian Putra. Semoga obrolan yang kami sampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau memang nggak ada manfaatnya seperti biasa, pasti ada sedikit manfaatnya dari semoga itu. Ada manfaat. Oke, satu kata Lim buat mahasiswa. Satu kata ya. Intelektual. Oke, mantap. Oke, tentu saja kita akhiri hari ini. Kami berdua mohon maaf ya Lim ya, kalau ada salah kata atau salah perbuatan yang telah kami lakukan dalam obrolan santai hari ini. Kesempurnaan hanya milik Allah, kehilapan hanya milik kita berdua. Saya Irwan Sekati. Saya Halim Adrian Putra. See you. Dreamspedia.